Malam hari ini kita ketemu lagi. Iya, Pak. Nggak kerasa. Nggak terasa ya. Ini hari ini malam, jadi kita agak sedikit rileks. Karena habis selesai jam kerja kan. Karena hari ini cukup padat, jadi kita tidak bisa menemukan waktu di sela-sela tadi. Jadi, tapi daripada pulang sekarang juga macet-macet ya. Benar. Kita nunggu dulu sambil kita ya cari-cari waktu biar ada renggang sedikit kan pulangnya. Percuma juga kan macet juga di jalan, mendingan kita memberikan manfaat kepada para pemirsa dong. Bener. Melakukan suatu hal yang positif. Berfaedah. Oh iya, kita ada salam kan? Jangan salam solusi. Oke, sebelum kita lanjut, kita pengen bilang ke teman-teman kita yang nonton, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalain notifikasinya. Wajib itu hukumnya ya. Wajib. Supaya tambah amal. Iya, jelas. Menyebarkan ke kebaikan. Orang lain. Betul. Kebaikan. Baik, malam hari ini ya kita ngobrol lagi santai ya. Itu apa yang mau disampaikan ini? Untuk malam hari ini itu temanya sedikit rada serius tapi juga relax gitu. Jadi kita jangan serius-serius banget gitu kan. Jadi kita untuk tema hari ini itu kita mau membahas kondisi bangsa ini terkait suatu topik. Gitu. Waduh, kalau udah bangsa dan negara itu kita harus concern ini. Fokus. Nggak main-main ini. Nggak apa main-main. ini kira-kira ini? Oke, langsung aja ke pertanyaan pertama, Mr. Aim, karena kita juga nggak mau terlalu malam kan di sini. Kalau menurut Mr. Aim nih, bagaimana sih tanggapan Mr. Aim sendiri tentang kondisi bangsa kita sekarang, terutama tentang maraknya kasus korupsi di Indonesia? Karena kan itu lumayan populer kan tentang kasus korupsi ini kan. Kelas berat ini pertanyaannya. Iya, tapi kita relax juga, kita sekalian relax, santai. Relax tapi dalam. Iya, mengupasnya sampai tuntas. Ya, oke. Tentang korupsi ya. Jadi kita semuanya kan juga melihat ya tingkat korupsi di Indonesia ini sangat tinggi sekali kan. Iya, betul. Hampir setiap hari kita melihat di televisi berita ya kan. Adanya yang kena OTT ya, operasi tangkap tangan ya, ada yang terlibat korupsi ya, dan lain sebagainya ya itu. Dan lebih ironisnya lagi ini dilakukan oleh para pejabat ya toh, ini yang dalam tanda kutip ya itu seharusnya pengabdian ya, pelayanan kepada masyarakat ya. Apalagi kita juga sering melihat korupsi ini dilakukan oleh para kepala daerah malah. Betul. Ya kan? Ratusan loh ya kepala daerah ya. Itu selama beberapa tahun terakhir ini ya. Itu. Jadi kita cukup prihatin juga ya dengan tingkat korupsi yang sedemikian masif ya di Indonesia ini ya. Dan harusnya para elit politik ya, khususnya pimpinan daerah juga ya, itu harus memberikan contoh yang terbaik. Iya dong, untuk masyarakat. Benar. Untuk dicontoh. Jadi jabatan publik ini harus diniatin dengan niat pengabdian ya, kepada bangsa dan negara. Nah, kalau pengabdian itu judulnya pengorbanan, perjuangan ya. Dan itu dimulai dari kakek nenek kita dulu ya, sesepuh-sepuh kita. Mereka pengabdian kepada bangsa dan negara ya, di dalam perjuangan ya mereka malah mempertaruhkan segala-galanya ya, malah mengorbankan hartanya bahkan nyawanya ya. Nah, jadi nilai-nilai luhur ini harus kita sikapi ya, kita pahami ya, kita laksanakan, kita kembangkan, kita lestarikan. Nah, jadi jangan sampai malah sekarang ya banyak korupsi ya, lupa dengan nilai-nilai luhur itu ya. Ini saya rasa kondisi bangsa ini yang cukup memprihatinkan ya. Karena apa? Ya, kalau para pejabat ya itu sudah berpikir korupsi, itu tentunya dia dalam bekerja pun tidak akan memberikan output yang baik tentunya. Output yang memberikan kesejahteraan, output yang ketulusan berbuat untuk kebaikan ya. Output yang bisa dibanggakan atau diharapkan oleh masyarakat ya gitu. Dan itu saya pikir impossible ya, karena pasti mereka itu akan terpecah gitu. Sudah ke distract gitu pemikirannya. Jadi nggak fokus ya. Nah, jadi kalau menjadi pejabat publik ya, apapun tingkatannya ya, kita harus
ya mulai dari niat ya itu untuk jabatan pengabdian, jabatan pengorbanan tentunya. Dan tujuannya juga harus yang baik gitu. Betul, ya Mr. Aim ya. Intinya baik, semuanya pasti akan berakhir dengan baik juga. Benar ya, mensejahterakan masyarakat, memperbaiki tingkat sosial ekonominya, memperbaiki tingkat moralitas kehidupannya, pendidikan masyarakat, ya dan lain-lain ya gitu, budaya segala macam ya. Itu kalau kita mau benar-benar ya sebagai pejabat berbuat fokus ya 100% ya untuk kehidupan masyarakat, itu banyak sekali yang bisa kita kerjakan. Ya itu apapun, semua bidang bisa kita tingkatkan ya. Tapi kalau kita tidak fokus karena kita juga punya keinginan ya untuk mencari dalam tanda kutip penghasilan. Jadi jabatan itu bukan semata-mata untuk mencari penghasilan. Nah, ini oleh karena itu juga masyarakat juga harus pinter ya tuh memilih para pejabatnya, para pemimpinnya, itu harus para pemimpinnya, wakilnya ya. Kalau pilkada, pileg ya, dilihat track recordnya, latar belakangnya ya, pendidikannya ya itu. Jadi jangan sampai juga jabatan itu tempat untuk sekedar mencari mata pencaharian. Ya. Akhirnya nanti konsekuensinya itu berat ya, karena kalau sudah jabatan publik itu jabatan melayani. Nah itu, jadi kita berharap kalau sudah pejabat ya berjalan pada relnya ya, di situ pengabdian ya, tidak untuk semata-mata mencari penghasilan pribadi. Ya itu. Itulah yang saya sedikit melihat ya, cukup berarti prihatin. Cukup memprihatinkan ya kalau misalnya dengan maraknya kasus korupsi di Indonesia ini, Mr. AM. Dan kami rasa juga kayaknya masyarakat Indonesia ini memang sudah pintar nih untuk memilih pemimpin siapa yang benar gitu kan, dengan track recordnya, bagaimana di backgroundnya. Harus dilihat itu. Karena kan akan berdampak jauh ke depan juga. Iya. Jadi di sini ya korupsi itu ya, itu penyakit yang bisa membuat kayak orang itu menjadi cancer. Wabah kali gitu. Ya, cancer. Bayangin kalau pejabat ya itu banyak yang korupsi, artinya bangsa itu kena cancer di mana? Di kepala. Ya, parah kan pasti akibatnya. Betul. Benar nggak? Nah, sekarang bagaimana solusinya ya, mekanismenya, sistemnya, metodenya, treatmentnya, punishmentnya atau sanksinya terhadap para pelaku korupsi. Iya, betul. Nah, agar jerah. Ini harus menjadi masalah bersama ya, semua stakeholder harus saling sinergis untuk menyelesaikan masalah ini ya. Tapi kalau kita tubuh ini bebas dari penyakit cancer yang namanya korupsi, ya pasti negara itu akan menjadi besar. Ya itu pasti. Nah disinilah tergantung bagaimana sistem negara hukum ini ditegakkan untuk mencegah dan memberantas korupsi itu. Ini ya garis besar ya kondisi saat ini ya. Yang perlu kita prioritaskan, kita fokuskan ya. Bagaimana ke depannya semakin lama harus semakin turun ya, tereliminir ya, itu jangan malah semakin lama semakin meningkat. Betul. Seperti itu. Jadi grafiknya harus semakin menurun. Kalau nol mungkin kagak. Ya negara manapun pasti ada. Ya, tetap akan ada. Tapi setidak-tidaknya itu terus presentasinya menjadi minor gitu ya. Oke, waduh ngeri pertanyaannya waduh. Saya juga jadi keringetan. Saya fair ya kalau berhadapan sama orang-orang pintar ini kan UGM itu master itu ini Belanda. Dari Belanda. Ya, itu jadi ini pun menambah wawasan saya gitu, Pak. Karena kan saya kuliah jauh lama dan saya kurang paham gitu kan. Maksudnya belum mengetahui banyak tentang maraknya kasus-kasus di Indonesia seperti itu. Iya, jadi disinilah itu saya harus mengupgrade diri terus ini. Betul. Karena berhadapan dengan milenial dan educated. Oke, ada lagi mungkin pertanyaan apa? Ini Mr. AM. Berkaca dari yang Mr. AM katakan sebelumnya ya. Kayak korupsi itu kan seperti cancer gitu ya, apalagi di kehidupan bernegara ini, yang mana anggaran diperlukan untuk mensejahterakan masyarakat, tapi dengan adanya korupsi itu kan dampaknya kan luas ke masyarakat ya. Dan bisa dikatakan korupsi itu adalah extraordinary crime, yang mana extraordinary crime itu pasti akan membutuhkan extraordinary treatment untuk memberantas itu ya. Nah, dari pandangan Mr. AM nih, untuk proses ya bisa untuk
mencegah korupsi ke depannya untuk pejabat-pejabat dan ya stakeholder dan lain-lain itu seperti apa misalnya? Oke. Jadi kalau menurut saya sih sebenarnya nggak terlalu susah ya. Simple. Tinggal bagaimana goodwill-nya saja. Ya, dalam hal ini pemerintah dan aparat tentunya ya itu. Ya tinggal aja kita buat mekanisme, sistem, metode ya, treatment tadi itu preventif dan kuratif. Nah, preventif itu ya harus ditumbuhkan dari masa kecil. Ya, kalau menurut saya di tingkat SD, SMP, SMA, university itu harus ada ya pelajaran-pelajaran mungkin menyangkutnya ke budi pekerti lah. Ya, ke budi pekerti ya. Bahwa ini loh, orang mencuri itu jelek, dosa. Ya, merugikan orang lain. Ya, nah mencuri itu kan korupsi salah satunya. Betul. Ya, jadi sejak kecil ya seluruh tunas bangsa ini sudah tertanam. Sudah di-build mindset-nya. Betul, di mindset-nya itu, di moralnya, di hatinya. Bahwa mencuri, maling, menyakiti, merugikan orang lain itu dosa dan itu tidak baik. Nah, ini harus dibuat kurikulum-kurikulumnya. Ya, mulai dari kalau perlu mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, university. Terus sesuai dengan jenjangnya aja. Tinggal kurikulumnya aja disesuaikan dengan tingkat levelitas sekolah. Itu di madrasah-madrasah itu. Benar. Ya, di pesantren itu harus ada seperti itu. Sehingga kalau ini sejak kecil ya, kita sudah terbiasa ya mendapatkan pendidikan seperti itu. Akhirnya sejak kecil itu sudah timbul rasa malu. Iya, betul. Kamu mencuri loh ya, malu kan begitu. Kamu maling, ini tempat kawanmu, jangan kamu ambil dong, malu kita. Rasa malu itu harus dari kecil. Iya, sudah ditumbuhkan. Benar. Nah, ini kalau dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah, ya silakanlah Mendikbud lah, ya yang sekarang harus mencipta itu bekerja sama dengan kementerian lainnya, ya kan, mendesain itu metode treatment yang paling baik untuk preventif ini. Ya, nanti 1, 2, 3 dekade lihat saja kalau nggak percaya Indonesia. Pasti akan tumbuh menjadi negara yang top. Mungkin nggak sampai selama itu, 5 tahun ke depan aja udah kelihatan. Iya. Pasti grafiknya sudah terlihat. Udah terlihat. Karena anak SD udah SMA. Begitu SMA kuliah dia keluar udah itu kerja. Minimal itu budaya rasa malu, itu budaya tidak menyakiti, ya tidak mengambil hak milik orang lain ya, budaya pengabdian ya, itu semuanya itu akan terbentuk mulai sejak kecil itu. Nah, jangan seperti sekarang. Itu kadang-kadang koruptor ketangkap di TV malah ketawa-tawa. Seperti selebritis. Sudah nggak ada rasa malu lagi. Kayak nggak berbuat apa-apa gitu. Karena itu mungkin hal yang biasa. Jadi akhirnya ironis. Ya. Benar. Akhirnya mungkin sebagian orang ada yang berpikir, jadi koruptor itu enak juga loh ya. Kalau nggak ketangkap enak, kalau ketangkap juga enak kok, terkenal. Ya kan? Dan mungkin juga di dalam penjaranya kan kita nggak ada yang tahu ya, mungkin dia juga nggak dipunish sebagaimana dia seharusnya yang didapatkan. Seperti itu ya. Jadi ini ya salah satu ya itu caranya ya memberantas atau mengurangin korupsi itu dimulai dari kecil. Ini preventif ya. Itu kalau dia mindsetnya, hatinya sudah setiap saat menerima di sekolah. Korupsi itu jelek, maling itu jelek, mencuri itu jelek, mengambil hak orang lain itu jelek, itu memalukan, itu berdosa. Itu udah pasti tertanam. Nah, ternyata di agama juga begitu. Di akhlak juga begitu, budi pekerti itu. Ini harus. Ya ini penting loh, ini penting sekali loh. Jangan dianggap ini kalau tunas bangsa tidak punya ya prinsip ya yang kuat untuk kita isi ya dengan doktrin-doktrin yang seperti itu tadi. Ya negara kita ini apalagi yang mau bisa dibanggakan. Itu karena apa? Apapun bentuknya, the man behind the gun. Sehebat-hebatnya, semaju-majunya negaranya, ujung-ujungnya yang menciptakan manusianya. Orang-orangnya. Ya kan? Nah, kita mulailah di situ ya, mulai dari tingkat PAUD mungkin TK, itu SD, SMP, SMA. Sudah diajarkan. Ya tinggal kurikulumnya itu tadi ya. Saya ulang sekali lagi. Nah, ini ya salah satu cara ya, tadi pertanyaannya bagaimana untuk memberantas dan mengurangi korupsi itu dengan preventif ya. Sejak dini dari awal ya kita menumbuhkan
budaya-budaya malu ya, anti korupsi, budaya-budaya anti korupsi, anti maling, anti mencuri ya, dan budaya-budaya yang baik ya. Jadi tidak merugikan hak orang lain. Nah, yang kedua ya, untuk mengurangi dan memberantas ini tentunya kuratif. Ya, jadi pengobatan, yaitu punishment atau sanksi ya. Nah, mungkin sekarang perlu ditinjau lagi kok ya, bagaimana hukuman untuk para koruptor ini. Ya, ini karena ya terus terang saja ya, setiap saya mengikuti berita koruptor sekian puluh miliar jatuhin hukuman 4 sampai 7 tahun. Nah, kadang-kadang ada orang yang berpikir enak juga ya. Nah, kan begitu kan. Nah, yang penting udah nikmatin tuh duit 160 miliar, cuma masuk penjara 4 tahun, dibayar lagi, keluar lagi. Di penjaranya bisa request apa bisa GoFood lagi. Apalagi dulu kan di penjara ada bilik kamarnya khusus. Kamar beda khusus ya, lain. Ternyata lengkap bagi hotel kan begitu. Nah, jadi di sini ya, punishment ini juga harus ditegakkan. Benar. Ya, setegak-tegaknya. Nah, apa sih tujuan daripada punishment? Punishment itu tujuannya menimbulkan efek jera. Iya, jelas, benar. Ya kan? Iya. Nah, bagaimana kalau tidak jera? Ya, puluhan, ratusan, itu miliar, bahkan ada yang triliunan, itu hukumnya 5 tahun, 10 tahun, 7 tahun, itu. Iya. Itu bukannya jerah malah bikin strategi baru biar makin pintar. Ada hitung-hitungannya. Nah, BP lah masuk penjara sekian ya. Benar itu. Nah, bagaimana? Ini efek jerah harus diciptakan. Ya sudah, hukumannya mungkin kurang berat, ringan. Remisi-remisi lagi tiap itu. Ulang tahun 17 Agustus, ya hari raya, tahun baru atau apa kek, itu. Setiap saat remisi. Nah, jadi di sini ya, punishment ini ya harus menimbulkan efek jera ya. Itu benar-benar harus dibuat sistem metodenya yang konkret ya. Sehingga benar-benar orang sebelum masuk udah jera. Iya. Ya kan? Sebelum masuk udah jera, artinya kalau gua ketangkap ngeri. Gak usah deh. Ya, mungkin bisa. Ini saran ya, saran. Nah, saya bukan ahli hukum, tapi logika kita kan harus jalan. Iya. Koruptor itu katakanlah lebih dari 10 M, itu tuntutan minimal 20 tahun penjara. Lah kan mikir. Iya, betul. Itu, waduh, aku korupsi nih, itu 15 M. Waduh, aku minimal kena 20 tahun penjara. Lah kan mikir. Belum berbuat sudah ada efek jera. Artinya ada efek kuratifnya, juga ada efek preventifnya. Nah, seperti ini. Jadi hal inilah yang perlu juga dipikirkan oleh pemerintah ya, dan aparat. Nah, oleh karena itu kita berharap dengan adanya punishment yang jelas ya, itu yang bisa menimbulkan efek jera ya, itu bisa mengurangi dari awal. Ya, otomatis mengurangi niat dulu. Ya, karena hukumannya cukup berat. Ya, jadi orang yang mempunyai niat mikir. Tapi kalau hukumannya ringan, enak aja. Ya paling cuma sekian tahun, nanti kena remisi, enak. Apalagi aku di dalam itu bisa buat itu bilik itu hotel bintang 5, bintang 4, bintang 7 ya itu. Benar. Jadi hal seperti inilah yang harus juga diwaspadai, disikapi ya, dikoreksi, dievaluasi ya. Itu kalau negara kita kepingin berkembang ya, berkembang dengan baik ya, itu maju secepatnya, itu juga harus ya benalu-benalu ini dihilangin. Ya, pohon saja kalau banyak benalunya mati kelamaan. Benar nggak? Kalau kepingin subur ya benalunya hilangin, gunting dengan itu. Paksa ya, ranting pohon, kalau ini ya dahan-dahannya ya dipotong. Benar. Seperti ini. Jadi kembali lagi, kalau untuk pemberantasan korupsi ya, itu domainnya ada di pemerintah, ada di aparat. Ya, kepolisian, kejaksaan, KPK, itu Menkumham, ya tentunya ya presiden ya. Jelas. Jadi di sini saya ingat sekitar 40-an tahun yang lalu ya, tahun 1982 kalau nggak salah, zamannya Deng Xiaoping, ya China. Itu waktu itu beliau hanya berkuasa kalau nggak salah hanya 4 tahun ya. Nah, tetapi di saat dia kepilih, dia menyampaikan satu kalimat ya yang cukup fundamental ya menurut saya.
yang disampaikan begini, siapkan saya satu peti mati kalau saya korupsi, tetapi kalau kalian ketangkap saya korupsi, kalian juga akan saya masukkan ke peti mati. Ya. Nah, saya berapa hari lalu ya, itu berapa minggu lalu ya, pernah ya iseng-iseng buka, itu hampir 5.000 orang ya. Coba nanti dicek ya. Itu yang digantung atau dihukum mati. Ya, selama 40 tahun. Sejak Deng Xiaoping itu. Karena ketangkap korupsi. Nah, apa yang terjadi sekarang kita lihat China. 40 tahun setelah itu. Dari tahun 82. Ya. Itu. Sudah luar biasa. Sekarang China menjadi negara itu superpower baru. Superpower benar. Ya itu, yang main-main itu. Nah, artinya dia mengeluarkan sel-sel kansernya, dibersihkan, yang kena potong, yang kena potong, yang kena potong, bersih. Akhirnya dia bisa berlari, sehat. Gitu loh. Kalau pohon tumbuh berbuah, gitu loh. Ya. Nah inilah ya yang bisa menjadi contoh sebenarnya, dan itu kelihatan sebenarnya ya. Kalau kita mau saja, ya pemerintah itu tidak susah kok sebenarnya. Tinggal sekarang permasalahannya goodwill. Ya, betul. Ya, bagaimana? Nah, dimulai dari siapa? Ya, kalau saya sih jelas ya dimulainya ya dari aparatnya. Ya, aparatnya. Kalau aparatnya ya tegas ya, itu jelas ya, itu akurat ya, menindak, hukumnya juga diperbaiki, itu jangan menimbulkan efek jera tetapi hukumannya ringan, itu wah itu boro-boro jera, yang udah melakukan aja nggak merasa jera, itu. Nah syukur-syukur efek jera itu dari awal tadi itu. Jadi dari awal jangan dong, kalau kita melakukan kita cuma gini nanti hukumannya minimal sekian puluh tahun. Nah ini kan orang mikir. Dan memang sudah ada mungkin example yang benar-benar ada di real life gitu kan. Iya. Benar, nggak cuma ngomong aja kan. Nah ini ya dari tadi itu bagaimana cara ya untuk mengeliminir sampai korupsi ini bisa hilang atau sedikit ya. Itu ya dimulai dari preventif itu tadi ya, tumbuhkan budaya-budaya sejak di sekolah ya, itu, dan kuratif ya dengan sanksi punishment yang benar-benar menimbulkan efek jera yang tepat. Nah mulai sekarang harus dicari itu. Benar. Ya, legal actionnya, ya dasar hukumnya ya diperbarui ya. Nah kita kan kadang-kadang pinter itu, bangsa kita ini kalau ngubah sana ngubah sini, kadang-kadang amandemen sana amandemen sini ya, tapi yang krusial begini kadang-kadang diabaikan karena menyangkut kepentingan para pejabat. Malah jatuhnya kepentingan pribadi. Nah, jadi kita ini membangun negara dan bangsa atau mau membangun kursi pejabat. Betul. Jadi kita harus objektif seperti itu. Kalau kita mau jadi pejabat, jangan menjadi pengabdi masyarakat, ya pelayan bangsa dan negara, membangun bangsa dan negara ya. Seperti itu ya jawaban saya, Mas Denny ya. Siap, itu pertanyaannya semakin lama semakin ngeri nih. Ini kelihatannya aku harus setiap saat buka kamus nih. Harus buka kamus saya ini. Itu ini nanti itu saya harus ada referensi nih ya. Kalau kamus kita begini, kan dari Mr. AM. Aduh, ini nanti kelamaan juga harus bawa primbon. Primbon zaman jadul. Oke, masih ada waktu beberapa menit. Kita masih ada beberapa menit, walaupun tinggal sedikit. Cuma kan memang ironis ya Mr. AM ya, kalau kita melihat maraknya kasus korupsi di Indonesia ini gitu kan, walaupun tidak secara eksplisit gitu kan ditampilkan di publik punishmentnya bagaimana, apa yang sebenarnya diberikan kepada koruptor tersebut, tapi itu sebenarnya sudah menjadi rahasia publik ya, apa yang punishment yang diberikan oleh aparat gitu kan, maksudnya belum menimbulkan efek jera kepada koruptor. Iya, betul. Dan kalau misalnya untuk perihal hal itu, bagaimana sih harapannya Mr. AM gitu ke depannya untuk bangsa Indonesia kita agar terhindar lah atau jauh dari kasus korupsi ini? Ya, tentu harapan semuanya ya. Itu bangsa kita ini harus tumbuh menjadi bangsa yang besar, menjadi tuan rumah di negara sendiri. Betul. Ya. Penting. Nah, tujuannya kan ke situ, ya gitu. Nah, oleh karena itu untuk menuju ke situ tercapai cita-cita kita semua, ya sebagai rakyat berbangsa dan bernegara, ya. Negara kita menjadi adil, makmur, disegani dunia, yaitu kuat, ya sejahtera, ya itu tentunya segala penyakit harus dihilangkan, ya penyakit yang grogoti negara ini ya.
yang menjadi cancer ya saat ini adalah korupsi. Ya, Benar. disinilah saya berharap ya pemerintah bisa mengimplementasikan ya mulai dari yang preventif tadi itu ya sampai yang kuratif. Ya. Betul. Ini harus diwadahi ya. Gampang kalau kita mau ya. Setiap departemen ada. Yang preventif departemen A, B, C, D, gitu. Yang kuratif ya departemen ini itu dan itu ada. Strukturnya ya. pasti sudah jelas. Nah, tinggal diberikan power ya oleh pemimpin yaitu presiden gitu. Itu tegakkan ya dalam tempo waktu sekian harus ada legal actionnya itu payung hukumnya dan segala macam ya. Baru disosialisasikan kepada seluruh masyarakat itu kepada seluruh aparat penegak hukum itu aparat kepolisian, kejaksaan, KPK itu Menkumham dan seluruh itu stakeholder ya berbuat saling mengawasin itu. Jadi kalau sistem sudah baik ya itu orang jahat bisa menjadi baik. Ya. Benar. Betul loh. Begitu juga kebalikan. Kalau sistemnya tidak baik, apalagi sistemnya rusak, orang baik bisa jadi jahat. Ya. Itu. Nah, karena waduh, ini orang jahat ini contoh ya, orang jahat berpikir, aku mau maling ini, mau mencuri ini, mau korupsi ini, korupsi itu. Begini nggak bisa, begitu nggak bisa. Aduh, susah sekali nih sistemnya. Lama-kelamaan, udah deh, nggak usah deh. Udah gua kerja bener. Dia jahat, akhirnya jadi baik. Walaupun terpaksa awalnya, tapi malah jadi baik. Karena dipaksa, dididik, dibina, diawasi, dikontrol oleh sistem, diarahkan, dipaksa. Dia ke jalur yang benar. Akhirnya orang jahat menjadi baik. Begitu juga kebalikan. Sistem yang beradul, sistemnya rusak, orang baik setiap hari ada kesempatan nih. Iya, ada celah ini. Aku bisa ngambil ini nih, bisa mencuri ini nih. Wah, nggak ketahuan ini. Wah, sistemnya lemah ini, sistemnya jelek ini. Gitu. Aku nggak terkontrol ini. Udah. Akhirnya orang baik menjadi jelek. Iya. Nah, jadi kembali lagi sistem ini harus kita ciptakan mulai dari preventif itu tadi ya yang sudah kita kupas, kuratif dan ini domainnya ada di pemerintah. Ya kan ini bicara tentang payung hukum, legal action ya atau fundamental untuk melakukan ya aparat. Nah, baru juga ada pembinaan khusus kepada aparat penegak hukum. Ya karena tidak mungkin kita menyapu malah sapunya yang kotor. Iya, betul sekali. Nah, kalau sapunya kotor, menyapu tempat yang kotor nggak apa-apa. Setidaknya ada yang ke bawah. Iya. Lebih ironisnya lagi, sapunya kotor, nyapu tempat yang bersih. Makin kotor. Nah, jadi di sini kembali lagi ya, kalau mau berbuat ya, khususnya ini domainnya ada di pemerintah, itu bukan suatu hal yang susah, ya karena seluruh perangkatnya ada, instrumennya ada, ya tinggal bagaimana goodwill saja dari para pemimpin ya. Itu bisa dimulai dari tingkat kecil, itu. Bapak Camat, Bapak Lurah udah bisa kok, dia membuat regulasi sendiri di situ. Aku Pak Bupati, Pak Gubernur, Pak Menteri itu bisa kalau mau. Ya buat perda aturan ini aturan itu ya koordinasi dengan apa itu lembaga-lembaga hukum gitu. Itu minta advokasi segala macam ya itu apa asistensi itu sebenarnya gampang. Nah, ini kalau memang apa ada yang punya keinginan ya goodwill seperti itu. Nah, sekarang yang kadang-kadang menjadi pertanyaan kita, bagaimana ada yang mau memulai seperti itu? Kalau pimpinannya pun juga seperti ya berpikir tidak menjadi sapu yang bersih, tapi bagian daripada sapu yang kotor juga. Ya sudah. Ya kalau begini ya kita sampai lebaran kodok ya nggak akan selesai. Ujung-ujungnya negara kita bisa terpuruk. Nah kalau negara kita terpuruk ya akhirnya kita akan tidak menjadi tuan rumah di negara sendiri. Cita-cita harapan bangsa kita itu kita cita-cita kita semua ya itu juga bisa malah hancur ya gitu. Nah, banyak kok contoh-contoh negara di dunia ini gitu yang sampai bengkok, kolab ya bahkan hancur, pecah karena kasus korupsi yang luar biasa. Saat ini contoh yang baru banyak kita lihat di berita itu Sri Lanka. Ya, Sri Lanka. Itu gagal bayar. Iya. Itu kelebihan utang. Iya. Korupsinya mungkin juga kegedean itu pasti. Iya, ya, utang nggak apa-apa. Kalau untuk produktivitas, untuk memang dipakai yang benar. Operational cost. Itu untuk infrastruktur produktif, prospektif, profit oriented. No problem, ya.
Tapi kalau sudah uang utang, dikorupsi pula. Ya udah. Ya, ujung-ujungnya ya pasti nggak bisa bayar, gagal bayar. Begitu gagal bayar, nah kreditor kan pengen menguasai. Gitu. Nah, bahkan satu negara itu bisa kolab ya karena apa? Semuanya dikuasain, bandaranya, pelabuhannya, tempat-tempat strategisnya, telekomunikasinya, itu perbankannya. Iya, betul. Gitu, semua sektor-sektor ekonomi itu menjadi tempat agungan. Habis itu negaranya. Nah, itu ya itu. Nah, apalagi BUMN ya, itu juga sangat rawan, harus diawasin juga. Padahal BUMN itu kalau dikelola, dimanage, didevelop dengan baik, itu akan bisa menjadikan sumber penghasilan luar biasa. China itu 80-90% itu dikuasai oleh BUMN. Ya, dengan itu tadi dimulai dari Deng Xiaoping itu tadi 40 tahun yang lalu. Ya. Nah, kapan ya kita sekarang bisa mendapatkan di Indonesia seperti Deng Xiaoping, itu siapkan saya satu peti mati kalau saya korupsi, dan kamu kalau korupsi akan saya masukin ke dalam peti mati. Oh, itu pasti menimbulkan efek jerah. Iya, nggak? Nah, mau korupsi langsung mikir 1000 kali. Ya, bahkan ada beberapa negara yang sampai hukuman seumur hidup atau hukuman mati loh. Benar. Itu tadi Cina yang saya sampaikan. Ada beberapa negara hukuman seumur hidup. Ya, minimal sekian M kamu minimal seumur hidup. Kan efek jerah, belum berbuat efek jerah. Ya, itulah tadi ya harapan saya ya. Jadi semoga ke depan ini ya masalah korupsi ini ya bisa dicarikan treatmentnya mulai dari preventif ya, kuratifnya, dan ada goodwill dari pemerintah ya, para kepala negara, para pejabat. Marilah kita sama-sama ya kita memulai ya saat ini ya stakeholder semuanya ya konkret ya kuat ya untuk memberantas korupsi ya. Moga-moga insya Allah ya berapa waktu ke depan, berapa tahun ke depan kita akan mempunyai generasi-generasi muda yang sudah anti korupsi, malu korupsi, dan korupsi juga akan terkikis dengan sendirinya. Ya. Itulah ya harapan saya ya. Semoga ke depan ya Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan petunjuk, perlindungan dan hidayahnya kepada bangsa dan negara ini. Ya, bangsa Indonesia ini ya, yang sudah didirikan di atas darah perjuangan kakek nenek kita, para leluhur kita. Aduh, ini nggak terasa nih. Aduh. Luar biasa dalam banget nih Mr. AM. Waduh, aku harus semakin lama semakin meras otak saya ini. Nanti aku cari referensi nih. Kamu harus ini sediain saya laptop juga nih. Oke, siap. Mungkin tanya Mbak Google. Aduh. Luar biasa nih topik hari ini, benar-benar wawasan yang baru loh sebenarnya buat kami juga. Sebenarnya mungkin itu adalah hal yang sudah kita tahu, tapi kan kalau makin diasah kita makin pintar. Dan kita bahasnya makin dalam kan makin tahu gimana sih untuk mencegahnya dan step-step apa tadi seperti yang saya dikatakan oleh Mr. AM kan. Jadi kita bedanya dengar apa itu korupsi seperti itu. Makanya kita kan udah bilang ke teman-teman yang nonton jangan lupa nyalain notifikasinya. Karena rugi kalau nggak pernah nonton podcast kita. Karena kedepannya topik kita juga pasti makin seru. Selalu menambah ilmu, wawasan, wacana, informasi, dan solusi. Oke ya, kita akhirin ya. Sudah hampir jam 8 malam ya, waktunya kita pulang. Oke. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak Mr. M. Salam solusi.